Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat udah bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Lamun siro sakti, ojo mateni. Kuat, meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, Indonesia akan suram. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ecek-ecek lah. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada. Jadi ya sudah, pesan itu harus dibawa gitu. Saya juga akan bawa pesan ini ke Jakarta. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat udah bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada melihat bagaimana Indonesia, bagaimana Pak Jokowi semakin dihormati di panggung-panggung internasional. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, pantas tidak? Sangat kurang ajar. Ya, kritik itu ya boleh-boleh saja. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya sesalkan yang menghina, menyerang simbol negara. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik gitu. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, ya Mas Jokowi undur diri lah supaya enak, situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Pak Joko Widodo itu kerjanya, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dengan hasilnya
Saya kasih contoh infrastruktur. Ya, berapa presiden kita panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu ayah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosan. You nggak mampu kok, as simple as that. You nggak becus. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang diingini oleh rakyat. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengaku siap menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang apabila presiden terpilih pada Pilpres 2024 merupakan sosok yang intoleran. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam acara puncak hari ulang tahun PSI ke-7 yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisi agama menang di Pilpres, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. Ujar Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual pada Rabu 22 Desember 2021. Giring menilai kemajuan yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini akan hancur apabila sosok penggantinya merupakan orang yang memiliki rekam jejak menggunakan sentimen SARA untuk memenangkan proses pilkada. Kendati demikian, Giring tidak secara spesifik menyebut secara pasti siapa sosok yang dimaksud tersebut. Ia hanya mengatakan sosok tersebut merupakan orang yang pernah digantikan dalam pemerintah Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, tegasnya. Di depan Jokowi, Giring menyebut bahwa saat ini mimpi Indonesia untuk menjadi negara besar semakin dekat dan nyata. Hal ini tidak lain karena gencarnya pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan internet oleh kepala negara. Pembangunan infrastruktur itu, kata Giring, telah membuka isolasi dan menghubungkan satu sama lain. Dengan demikian, semakin mudah bagi masyarakat untuk bekerja sama. Giring pun menyebut bahwa berbagai pembangunan dan kebijakan yang ditempuh Jokowi telah membawa nama Presiden Republik Indonesia ini harum di kancah internasional. Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, tidak ada kebanggaan yang paling besar daripada melihat kebanggaan Indonesia. Bagaimana Pak Jokowi semakin dihormati di panggung-panggung internasional, ujar Giring, yang lagi-lagi diikuti seruan Jokowi dan PSI dari para kader. Melihat bagaimana gestur para pemimpin dunia yang respek terhadap presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tuturnya. Menurut Giring, ekonomi Indonesia saat ini semakin kuat. Hal ini jadi modal bagi negara untuk terus maju, terlebih dengan adanya dukungan generasi muda. Giring lantas menyampaikan apresiasi atas kinerja Jokowi dalam menangani pandemi. Dia mengatakan Jokowi berhasil memulihkan ekonomi yang sempat ambruk karena wabah. Ex-vokalis grup band Nidji itu bahkan tak segan-segan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik dalam sejarah negeri ini. Dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya ingin mengajak sis and bro yang berada di ruangan ini dan yang sedang menonton live untuk semua berdiri, memberikan penghormatan kepada presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik ini, Presiden Joko Widodo, ucap Giring berapi-api. Serentak para kader berdiri dari kursinya sambil meneriakkan nama Jokowi dan PSI berulang kali. Tampak Jokowi juga ikut berdiri dari kursinya dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kemajuan kita akan terancam. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan
Anies Baswedan. Banyak orang yang bertanya ke kita, apa kuncinya? Banyak sekali. Ini tidak, ini bukan kerja 1, 2, 3 orang. Ini kerja gotong royong, semuanya bekerja. Nggak bisa kerja kalau ada yang mengklaim, wah ini suksesnya presiden, nggak ada. Nggak boleh seperti itu. Karena ini saya rasakan semuanya bekerja. Dan negara lain itu yang nggak punya. Gotong royong itu yang nggak punya. Dari yang level atas sampai di puskesmas, semuanya bekerja keras, betul-betul mati-matian. Kalau negara lain hanya punya rumah sakit, kita sampai memiliki 10.000 puskesmas di seluruh tanah air. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar itu, dengan daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar. Kekuatan pasar yang sangat menjanjikan. Namun, jangan sampai dengan kekuatan pasar yang besar itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, oleh negara lain. Kita harus memanfaatkan pasar yang besar ini untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.